Halo sobat setia semua, kamu sedang bepergian dan kamu kelaparan. Lupa belum sarapan tadi pagi. Di tengah perjalananmu, kamu melihat sebuah restoran cepat saji yang menghidangkan ayam kualitas terbaik. Perutmu bergejolak ingin diisi dan lidahmu tidak kuasa menahan kelezatan ayam yang disajikan di sana. Yap, kamu sedang berada di KFC. Namun, tahukah kamu ada cerita sedih di balik berdirinya KFC? Yuk cari tahu di video berikut ini. Ia adalah Kolonel Sanders, pria berusia 66 tahun, pensiunan Angkatan Darat Amerika. Saat ini ia sedang dilanda masalah ekonomi, di mana tak ada sepeser pun uang yang dimilikinya. Ia hanya bisa berharap uang-uang tunjangan di hari tuanya yang semakin hari semakin menipis. Sejenak ia berpikir apa yang harus dilakukan. Ia menenangkan diri dan terus berpikir, apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Pertanyaan itu terus-menerus menyelimuti pikirannya. Karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya ia berjalan ke dapur dan mulai memasak. Karena terlalu lama berpikir, membuatnya lapar. Ia memasak sebuah ayam goreng yang mana menjadi titik awal kehidupannya yang baru. Inilah dia kisah sedih di balik berdirinya KFC. Seorang bayi lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana. Tumbuh dengan sehat hingga di usianya ke-6 tahun. Ia mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan. Ayah yang dicintainya meninggal dan ibunya sudah tidak mampu bekerja lagi. Sehingga Harlan muda harus menjaga adik laki-lakinya yang baru berumur 3 tahun. Dengan kondisi ini, ia ingin meringankan beban ibunya. Ia mulai belajar memasak untuk keluarganya. Di masa inilah dia sudah mulai menunjukkan keterampilannya. Setiap hari selalu memasak berbagai masakan untuk keluarganya. Hingga umurnya menginjak 7 tahun, ia sudah pandai memasak di beberapa tempat memasak. Kemudian mendapat gaji pertamanya sebesar $2 di umurnya yang ke-10 tahun. Ketika berumur 12 tahun, ibunya kembali menikah, sehingga ia meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan pindah ke Greenwood, Indiana, untuk mendapatkan pekerjaan baru. Pekerjaan pertama yang ia dapatkan di tanah barunya adalah sebagai tukang parkir, dan kemudian menjadi tentara yang dikirim selama 6 bulan ke Kuba. Setelah selesai menjalani pelatihan itu, ia menjadi petugas pemadam kebakaran, mempelajari ilmu hukum dan praktik dalam pengadilan, asuransi, operator kapal feri, penjual ban, dan operator bengkel. Beberapa tahun kemudian, di umurnya yang ke-40, Kolonel mulai memasak untuk setiap orang yang singgah ke bengkelnya. Saat itu, ia belum mempunyai restoran untuk disajikan di ruang makan bengkel tersebut. Semakin hari, pelanggan yang datang semakin banyak. Bengkel yang ia tempati tidak sanggup lagi menampung para pelanggan miliknya. Akhirnya ia pindah ke bangunan seberang jalan yang bisa menampung lebih dari 100 orang. Selama 9 tahun memasak, ia menggunakan resep yang sama. Semakin hari namanya semakin terkenal. Citranya di khalayak umum semakin baik. Bahkan ia mendapatkan penghargaan dari Gubernur Ruby Laughlin atas makanannya yang lezat dan membuat lidah manja tak karuan. Namun, tak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Restoran yang mulai tenar dan citranya yang sangat baik tidak bisa lagi berjalan. Karena adanya pembangunan jalan raya baru
yang melewati restoran miliknya. Melihat kisah akhir dari bisnisnya, akhirnya ia terpaksa menutup restoran miliknya dan mendapat tunjangan hari tua sebesar $105. Tekadnya tak hanya berhenti di situ saja. Kegigihannya untuk orang sukses tidak mudah dipatahkan. Tahun 1952, ia mulai membuka usaha waralaba dengan menyeberangi jauh negara bagian dengan satu mobil. Ia mengunjungi setiap restoran yang ia lewati. Satu demi satu restoran ia masuki dan memasak ayam goreng buatannya untuk pemilik restoran dan para karyawannya. Melihat respon bagus dari orang-orang yang mencicipi masakannya, ia menawarkan sebuah perjanjian untuk mendapatkan bayaran dari setiap ayam yang laku terjual. Hal itu terus-menerus ia lakukan hingga di tahun 1964 ia memiliki lebih dari 600 outlet waralaba ayam gorengnya di seluruh Amerika dan Kanada. Mimpinya untuk membagikan resep masakannya ke seluruh dunia terus menggebu. Ia menawarkan bunga pembayaran miliknya kepada grup investor yang ada saat itu. Salah satunya adalah John Y. Brown pada tahun 1976. Kentucky Fried Chicken tumbuh pesat yang kemudian menjadi perusahaan terbuka. Pada Januari 1997, KFC termasuk dalam perusahaan restoran terbesar di dunia dalam kategori unit sistemnya dengan jumlah mendekati 32.500 di lebih dari 100 negara dan wilayah. KFC berkembang pesat. Kini lebih dari 1 miliar ayam goreng hasil resep kolonel ini dinikmati setiap tahunnya di hampir seluruh penduduk di dunia. Impian meraih sukses tidak harus di masa kecil. Impian bisa juga di saat usia senja. Kutipan dari sang kolonel. Berkat kegigihan dan ketekunan menggapai impiannya, buah karya kolonel bisa membuat lidahmu manja dan perutmu kenyang. Sepertinya kamu sudah siap untuk melanjutkan perjalananmu lagi. Sebelumnya, jangan lupa cuci tangan setelah makan dan hati-hati di perjalanan. See you next time. Buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi keren dari Draw My Life ID, jangan lupa tekan tombol subscribe, tunggu beberapa saat, dan klik loncengnya.